imamat rajani. Kamu punya akses langsung ketemu Tuhan. Saya dan saudara hanya beda di fungsi. Iya. Jadi lu mesti distorsi, kamu tuh buang. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Nah itu, kalau lu sendiri nggak yakin, kamu berharga, kamu punya akses, kamu bisa bikin apa ngomong, kamu dealnya, nggak perlu pakai perantara. Fungsi saya mengajar, saya nggak punya hak kontrol kamu punya pertumbuhan, itu kehendak bebas kamu. Saya cuma bisa mengajar, saya nggak mau batasi. Lihat, wih hebat kah saudara lihat. Nah terusin, sekarang Israel jadi budak, 400 tahun budak, bangsa yang dia pilih jadi budak. Bagaimana cara Tuhan bebasin mereka? Tuhan I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. jalankan ini dari mulai ibadah. Apa itu? Kita bilang itu pujian, penyembahan. Oke. Tapi saya mau saudara paham ini lebih dalam lagi. Sepanjang minggu, mungkin dari Senin kita jalanin aktivitas kita, kewajiban kita. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang belum selesai atau gagal. Mungkin ada yang masih tadi malam bersungut, menangis. Terus kita pilih datang ibadah pagi ini. Tadi 30 menit. Coba pikir kita ngapain? Ini nih. Kita tadi menyanyi kan? Tapi dengar, saya bilang. Kita sedang mendeklarasi sifat-sifat Tuhan. Saya nggak percaya itu biasa aja. Itu. Jadi perlu, makanya bilang with understanding, itu penting. Bukan nyanyi dan kosong. Tapi masih banyak yang nggak kayak mana. Tapi kamu memilih untuk mendeklarasikan sifat-sifat dia. Maka bilang penyembahan dengan iman itu menjadi penyembahan berdaya cipta. Nggak mungkin. Gak mungkin Tuhan mengecewakan kita. Enggak. Ya, oke. Siapkan hati kita. Berdiri hambamu, siap untuk menyampaikan isi hatimu. Aku mengaku bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri. Berbicara Bapa. Kami mau terima apa yang dunia tidak bisa berikan buat kami. Itu datang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih worship team. Ya. Oke. Alasan saya bukan jadwal. Alasan saya berdiri sini adalah hubungan. Ya. Sudah sekian tahun kita bangun hubungan. Lokasi saya jauh, saya di Ambon. Ini tahun ke-32 saya mengembalakan di sana. Jadi gini. Beban di saya tuh yaitu apa yang mesti saya sampaikan gitu, apa sih. Nah maka saya kasih judul ini dekade yang menentukan gitu. Nah saudara nanti renungkan lagi, saudara perdalam dia lagi. Jadi kita sedang ada dalam satu dekade yang menentukan. Nanti saudara coba compare dengan berita-berita dunia ini, apa yang sedang. Kita punya agenda kerja kan. Kalau mau bikin apa, saudara punya planning, bisnis dan semuanya teratur saudara bikin. Tapi sebagai orang percaya, sadar nggak Tuhan juga punya namanya God's timetable. Tuhan punya agenda. Nah dalam dekade ini, mau nggak kita selaras dengan agendanya? Ya ini yang saya mau berbagi, saya nggak menggurui ya, saya mau berbagi dengan kalian. Jadi yuk 10 tahun ini kita ambil satu keputusan yang sengaja gitu untuk kita. Oke. Betul saudara pasti berdoa, pasti saya percaya itu. Cuman kayak hari ini kayak kita lebih fokus lagi, lebih serius untuk saya mau jalanin semua rencana saya semua sesuai dengan agendanya. Karena kita orang percaya kita ngerti. Gini, kamu bukan arsitek hidup. Mungkin kamu
sekolah khusus, belajar khusus, kamu makin, tapi kamu bukan arsitek hidup. Dia yang pegang hidup kita. Nah itu kan, itu penting. Nah, kenapa? Supaya saudara nggak takut menghadapi apa yang ada di depan. Ya, kita nggak perlu takut. Jadi hari ini coba tangkap, saya hanya ada dua topik. Maksud saya gabung, kita dalam dekade yang menentukan, lalu di topik yang berikut, ngapain dong kalau gitu? Apa yang mesti saya buat hari ini? Nah, kira-kira itu yang kita mau bagi hari ini. Nah, bulan Oktober, jadi berarti tahun lalu. Waktu itu saya masih ada di kelas gitu. Sedang belajar, lalu pemimpin kita tertinggi itu, saya di Charis Bible College itu, terus dia bilang gini, kita sedang hidup dalam dekade yang menentukan. Nah, saya gelisah dengar itu. Lalu saya berusaha tanya, kemana arahannya? Dia diam aja. Nah, artinya ya tanya sendiri, cari sendiri lah. Nah sebagai gembala ya saya berusaha. Saya lihat saya punya buku-buku, tulisan-tulisan, saya coba bongkar semua. Apa yang saya pernah tulis mungkin apa semua. Ya nggak banyak saya dapat. Nah, tapi saya duduk, saya cuma tahu gini, nggak mungkin kalau Tuhan pimpin kita, dia pimpin dengan teka-teki. Nggak. Saya nggak ikut Tuhan yang kayak gitu. Saudara pun jangan. Nah, Tuhan, saya rindu loh, pengen tahu kehendak Tuhan. Mari gua bilang, Tuhannya lebih rindu lo tahu. Nah itu. Jadi ini enak gitu. Tapi saya perlu jelasin dari awal, apa sih penghalangnya itu? Nah, saya jelasin dari awal. Awal penciptaan, awal. Itu. Sorga dan bumi itu nggak terpisah. Nanti sudah baca baik-baik. Mungkin kamu terlalu banyak literatur yang lain. Filsafat, tambal sulam, dan semua. Kalau kamu suka banget ya, belajar Alkitab itu bukan supaya jadi pendeta. Jangan. Kecil. Lu belajar Alkitab supaya jangan dibodohin sama pendeta. Nah itu. Baca gitu. Jadi awal, sorga dan bumi itu bersatu. Kalau baca iya. Taman Eden di mana? Gitu. Bayangin. Keren banget gak tuh kalau kamu lihat. Tuhan jalan dengan Adam. Ngobrol, bertukar pandang. Itu dia. Nah waktu Adam jatuh, terpisah. Eden hilang kan? Itu. Bumi jadi terpisah. Nah saya langsung aja ke garis besarnya. Yesus datang ngapain? Sorga dan bumi bersatu lagi. Jadi kita ditebus itu untuk menggenapi yang Adam belum buat. Keren gak saudara lihat itu? Nah kalau kita ngerti ini, kamu bergairah jadi orang Kristen, kamu bergairah percaya dia, kamu mau kasih hidupmu buat dia. Karena kita gak dengan teka-teki, ini benar gak sih? Nah itu. Setuju gak? Gak semua orang kadang-kadang suka dengar kalau kita bilang gini, Tuhan baik loh. Ada yang gini, masa sih kalau dia baik kenapa gua kayak gini? Tuh kan? Terlalu klasik sih pertanyaan-pertanyaan gitu. Iya, kalau dia baik kenapa ada perang? Ini biasa. Itu tuh, nggak ngerti. Saya bilang itu cacat logika. Kamu mungkin mengetahui banyak hal yang umum, tapi secara spirit, enggak. Apa arti kata pewahyuan? Kata wahyu dari kata apokalips. Kalau diterjemahkan ini, diungkapkan. Berarti kalau kamu diberi wahyu, kalau Tuhan ngobrol sama kamu ngerti yang tanpa belajar. Karena Tuhan mengungkapkan sesuatu buat kamu. Indah enggak? Oke, pelan-pelan ya. Lihat. Waktu Adam dibuat, Tuhan enggak iseng loh. Dia bukan spesies, no. Wah, gila. Gagal kita ngapain ikut Tuhan. Itu keputusan banget loh. Marilah kita, itu perkataan dia. Kita tuh Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah kalau saya bilang Trinitas, dengar ya. Terlalu banyak perdebatan ini. Orang Kristen bukan percaya keberapaan Tuhan. Itu bukan Trinitas. Trinitas itu keberadaan Tuhan. Bukan berapa. Tuhan lu ada 3 ya. Nah, itu goblok banget. Keberadaan. Ini bicara peran dan fungsi.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti pelajaran tersendiri. Tapi saya mau, jadi ini keputusan. Marilah kita jadikan mereka. Bayangin, tidak ada makhluk apapun. Cuman waktu manusia yang begini. Seperti kita. Makanya manusia, Adam itu God representative. Adam itu Allah dalam A kecil, huruf kecil. Bayangin. Mau lihat gak berharganya? Tuhan itu buat seluruh tatanan Bima Sakti, tata surya dan alam ini dia ngomong. Dia kerja loh. Boom, jadi. Cuma ngomong. Tapi waktu dia buat manusia, dia gak ngomong. Dia mengotori tangannya. Pertama kali Allah mengotori, main tanah. Dia bikin manusia. Billion of angel, malaikat-malaikat nonton. Dia ngapain? Tuhan gak meeting sama malaikat. Enggak penting. Dia bikin aja. Dia sedang buat gambarnya. God image. Dia buat gambarnya. Makanya dia fokus. Saya 2 tahun di Bali. Sebelum saya diutus ke Ambon. Jadi gua nonton orang Bali. Bagaimana mereka bikin patung. Mereka ukir tuh kayu. Mereka fokus. Kenapa? Karena itu imajinasi mereka. Mereka lalu bayangin Tuhan. Dia sedang buat image-nya dia. Dia buat. Udah jadi. Tahu nggak? Ini kata ini keajaiban pertama di atas semua keajaiban. Kata ini dia hembus. Kata yang dipakai nefes saya. Dia bus. Apa nefes saya? Terjemahannya God's DNA. Seketika tanah berubah jadi daging. Seluruh organ tubuh terbentuk, mata Adam terbuka. Seberapa dekat coba waktu dihembus itu? Sedekat itu Tuhan dengan Adam. Begitu mata dia terbuka. Dia gak lihat air terjun Niagara. Dia gak lihat gunung Himalaya. Dia lihat wajah penciptanya. Mungkin kelihatannya kayak gimana ya. Tuhan kita so romantic. Banget. Kamu lihat dia lihat. Wow. Kamu yang punya anak coba. Anak pertama mau lahir. Sedekat apa lu dengan dia? Lu lihat. Wow anak gue. Lu cium pipinya. Normal kan? Ini kekasih dia. Gambar dia. Malaikat gak segambar. Malaikat cuma makhluk kudus. Gak ada yang Tuhan bikin itu kepada makhluk. Cuma manusia. Yang saya mau bilang gini. Kamu tahu gak kamu berharga? Itu sebabnya manusia ditebus. Karena itu DNA-nya. Coba. Itu kata kasih karunia, kalau saya terjemahkan itu kata ini. Kemampuan ilahi. Itu waktu Tuhan nembus. Adam hidup dalam kemampuan ilahi. Emang dia kuliah di mana coba? Kok dia bisa kasih nama? Itu Tuhan yang bilang. Kamu kasih nama ini seperti yang kamu bilang. Lu bilang kijang. Lu bilang ini pohon duren. Tuhan gak bawa daftar nama binatang terus dia bilang, lu apalin ya Adam, nanti gua ketemu lagi 3 hari. Enggak gitu. Adam ngomong apa saja jadi. Itu manusia pertama, saudara. Manusia gak didesain buat mati. Iseng banget Tuhan bikin gitu. Terus tambah tua, loyo. Enggak. Itu konsekuensi dari pelanggaran, dari dosa. Itu manusia. Enggak. Nah, makanya kita ditebus untuk kembali menggenapi yang Adam gak bisa buat. Kamu akan mati. Tapi gak berhenti. Kamu bangkit lagi. Dan diberi tubuh kemuliaan. Itu rencana dia. Gak iseng Tuhan. Kalau kamu sendiri gak bisa menghargai siapa kamu berharap dari siapa? Yang kasih penghargaan itu. Bayangin. Ini. Ada banyak cacatnya pengajaran yang masuk di kita sampai kita hidup. Saya perlu jelasin dari awal. Berarti gini, tujuan awal penciptaan, tujuan manusia pertama cuman satu, hubungan. Gak ada yang lain. Hubungan kasih. Waktu dosa, baru Adam berkeringat. Dengan berpeluh keringat kamu akan kasih makan. Jadi keringat itu kutuk. Jadi jangan sok-sok, ini keringat gua loh. Kutuk, keringat. Iya. Keren, kamu bilang indah gak Tuhan?
Malaikat nggak seperti kita, berharganya kamu. Makanya dia mesti tebus. Karena ini itu gambar dia. Coba, ini pakai akal bodoh ya. Kita bilang, tapi bodoh. Kan manusia baru dua. Cuman Adam dan Hawa. Baru dua. Kenapa nggak hapus aja? Bikin yang baru. Mau lu kan emang gitu. Kan manusia, ngapain mesti tunggu sampai milih? Cuman mumpung baru dua, hapus aja bikin baru. Kalau Tuhan buat itu, berarti yang nama Tuhan dia pernah gagal. Lu mau ikut Tuhan yang gitu? Keren gak? Berharga banget manusia. Sampai begitu. Dia bukan mati untuk kamu, dia mati sebagai kamu. Itu. Nah di sini kita cacat logik, kita nggak ngerti. Saya mau bikin satu statement ini. Pertama kita didesain untuk cuma satu, hubungan. Di hubungan itu Tuhan beri otoritas, ini otoritasnya gila. Begini, Adam, berkuasalah kamu atas semua ini. Jadi gini, beda Tuhan dan Adam di sini. Adam berkuasa, Tuhan maha kuasa. Wow. Bagaimana si kunyuk nggak cemburu lihat itu? Malaikat nggak dapat itu. Lihat itu. Wow. Nah, jadi gini, alasannya cuma satu, pertama, hubungan. Nah, hanya ini tentang dunia kerja. Tuhan bilang begini, Adam, saya bikin kamu tamannya, bukan hutan. Hutan tuh tumbuhan liar apa? Taman tuh semua yang ada di situ udah dipilih. Itu taman. Itu nggak ada yang jelek kalau bilang taman. Semuanya pilihan. Semua taman. Nah, ini saya dalam keterbatasan saya bisa. Tuhan bilang gini, Adam, kelola ini taman. Kalau kamu bisa, ambil semuanya nih. Jadi Tuhan membatasi otoritasnya demi manusia ini. Hebat gak? Kelola taman ini Adam. Kamu kasih nama semua, urus taman ini. Kalau kamu berhasil, semua ini ambil. Langit dan bumi ini kamu ambil. Gak ada makhluk lain dapat itu. Di taman ini dia udah gagal. Nah, alasan pertama hubungan apa? Hubungan kasih Allah. Itu Tuhan dengan manusia. Begitu jatuh, hubungan berubah jadi perbudakan. Di dalam perbudakan ada namanya peraturan. Peraturan bagus dong. Memang bagus. Tapi spiritnya perbudakan. Itu yang jahat. Dan tahu itu masuk sampai di gereja. Enggak ada yang salah dengan peraturan. Salahnya di perbudakan. Makanya semua kata harus sebenarnya enggak ada nilai. Kamu harus mengasihi Tuhan ya. Kok harus? Kamu harus jujur ya. Itu yang saya bilang perbudakan. Mesti gini, I will trust you. Saya memutuskan. Percaya dia. Itu kualitas tertinggi ada di namanya free will, kehendak bebas. Jadi Tuhan kasih kehendak bebas itu karena manusia bukan mesin. Kalau enggak tekan tombol, taat. Mau gitu. Waktu kamu memilih taat, saya mau hidup benar, itu free will. Di situ kualitasnya bukan. Lu nggak takut neraka? Ini kampungan nih pengajarannya kayak gini nih. Lihat kamu buat itu buat anak-anakmu. Sorry. Itu. Tapi karena gereja yang buat. Sebelum lu bertobat, lu jatuh cinta sama Tuhan. Waduh, aduh Tuhan, senang. Seminar ikut, apa aja ikut. Karena memang benar Tuhan baik. Begitu lu masuk gereja, mulai keluar tongkat pengukur. 7 syarat supaya Tuhan berkenan. Mati gua. 3 aja gak bisa, Tuhan 7 lagi Tuhan. Nah, kamu lihat, itu kan yang lu dapat. Itu yang kamu dapat. Saya cerita ini, saya sedang tempeleng muka saya sendiri, gue gembala nih. Saya juga buat itu di gereja. Penuh persyaratan, alasan kekudusan, alasan organisasi, semuanya. Akhirnya semua pakai topeng. Itu dia. Sama, worship semua bohong. Memang lu bisa pura-pura kudus, cuma lu gak bisa pura-pura nyanyi bagus, tuh gak bisa. Nah, itu aja. Tapi
Ini yang saya maksud. Saya mesti bertobat dari semua ini. Nah, mari lihat. Sekarang satu bangsa, cuman satu-satunya Tuhan mulai bang. Itu sudah dimulai dari kitab Kejadian. Tuhan ciptakan satu bangsa. Loh, Israel belum ada loh. Israel belum ada. Abraham bukan Israel. Abraham bukan Yahudi. Dia dari tanah Ur. Kamu tahu Abraham apa job dia? Bisnisnya apa? Pembuat patung. Penyembah berhala. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Tuhan inisiatornya. Tuhan yang datang ke Ur Kasdim untuk Abraham. Itu. Kalau kamu suka riset, bilang Abraham mendengar Tuhan lewat api. Itu dia pembuat patung. Ini keluarga penyembah berhala. Coba. Tuhan dah jita kepala tempeleng-tempeleng. Nah, enggak, lu kenal gua enggak gitu Tuhan. Pendekatannya enggak gitu. Dia yang datang hampiri Abraham. Itu inisiatornya Tuhan. Nah, makanya dia bilang Kejadian 12 kalau nanti Abraham, namanya Abram, belum Abraham. Tinggalkan ayahmu, tinggalkan ibumu. Itu bukan kurang ajar. Tinggalkan negerimu, ikut aku. Nah itu apa coba? Itu bukan panggilan keselamatan, bukan. Itu panggilan untuk Abraham dilengkapi. Ikut gua dulu. Sampai Abraham ketemu, Tuhan rubah identitasnya, baru dia buat nama Abrahamic Covenant. Dia buat perjanjian dengan Abraham, lewat kamu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Lahir Yahudi. Dari Abraham lahir Yahudi. Lihat nggak naskahnya Tuhan? Ya, coba mundur, putar film hidupmu, coba mundur 20, 30, 40 tahun lalu, lu siapa? Bagaimana Tuhan jumpai kamu? Keren nggak lihat Tuhan? Nah, ini yang kamu mesti pegang. Terlalu banyak pengajaran, saudara. Terlalu banyak. Ini kita ada di dekade ini, di mana angin pengajaran muncul macam. Nabi palsu, ajaran sesat, ada, muncul. Semua. Media sudah merobohkan tembok roh. Ada semuanya. Nah, saya lentur dengan tafsiran. Saya juga dengar banyak. Tapi saya perlu punya dasar pijak. Yang gak boleh digoyangkan. Nah, artinya gini, makanya bilang, belajar firman. Belajar. Supaya kamu gak goyang. Akan banyak pengajaran. Bentuk model macam-macam. Tapi kamu punya satu. Enggak. Ini Tuhan yang saya kenal kayak gini. Nah, saya mesti jujur. Gereja semua agamawi. Ini tiba-tiba ingat nih. Religi itu to bind, belenggu. Dengar ya, sebelum Adam jatuh, jadi dosa nggak dimulai dosa dimulai dalam lingkung ilahi. Dosa dimulai di sorga. Siapa? Lucifer. Kapan mulainya? Waktu bilang, aku ingin menyamai dia. Itu dosa. Makanya Tuhan bilang, bersihin, usir, buang. Menurut kamu berapa? Satu malaikat. Siapa bilang? 1/3 malaikat di sorga ikut Lucifer. Berapa 1/3? Siapa yang bisa hitung? 1/3 malaikat di sorga itu billion ikut. Jadi manusia belum ada, roh jahat itu sudah ada menguasai. Berarti di balik seluruh apa saja ada spirit, ada roh jahat. Di balik apa aja ada spirit. Makanya waktu Adam suci, tapi sudah ada Lucifer ada di situ. Wah, saudara. Nah, sebelum saya terusin, saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Tuhan bukan objek untuk dipelajari. Lu bisa pelajari Tuhan. Pecah kepala lo. Dia pribadi untuk dikenal. Itu. Dia pribadi untuk dikenal. Jadi makanya Adam tuh bilang, kamu akan berkuasa. Itu rancangan emas Tuhan. Dan kita akan kembali ke situ yang Adam gak genapi. Wih saudara, saya sering menangis bukan karena saya susah sih. Waktu saya makin tahu Tuhan, sebesar ini kah Tuhan engkau? Begini kah Tuhan? Saya masih melawan loh Tuhan. Saya masih enggak. Tapi enggak. Tuhan enggak gitu. Oke. Ini muncul aja. Tadi pagi saya enggak bilang ini.
Adam gagal. Muncul, dibilang second Adam. Nuh, air bah loh. Nah, kita kalau kita memang kita cacat logika kita. Tuhan jahat ya, manusia dimusnahkan. Lu nggak tahu sih, lu nggak hidup di zaman itu. 450 tahun Allah menonton dosa manusia. Nggak main-main. Waduh. Nuh, khotbah 100 tahun nggak ada yang bertobat. Mau lihat nggak dosa? Udah, hapus. Air bah. Binatang lebih banyak dari orang. Begitu air bah kering, ini Nuh bertindak. Lalu Nuh dibilang ini, Nuh membakar dupa, mesbah. Mesbah bukan ide manusia. Ide manusia bikin agama. Mesbah, definisinya kalau saya tahu, mesbah itu gini, panggilan mendekat. Itu hati dia. Tuhan panggil manusia berdosa, mari mendekat kepadaku. Karena ini gambar dia, God's image. Udah berdosa, anjing babi deh, udah hancur. Tuhan tetap nggak mau lihat. Dia tetap mau bawa kamu. Nah, waktu dibilang Nuh bakar dupa di mesbah itu, ayatnya bilang gini, ketika Tuhan mencium bau harum, that's worship. Berjanjilah dia, berfirman dia dalam hatinya. Itu Tuhan berjanji, itu Noah covenant. Ini janjinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi sekalipun mereka terus jahat. Lihat, pelangi naik. Vus. Itu perjanjian kekal. Nah, saya mau kasih tahu, jadi hari ini kalau orang bukan Tuhan lempar lu ke neraka, itu free will kamu. Kebebasan kamu yang menentukan kamu ada di mana. Jangan bilang Tuhan jahat. Gue mati mendingan kalau Tuhan jahat. Oke, nggak ada lagi manusia yang bisa gue percaya. Katakan gitu kan. Wah, manusia nggak bisa dipercaya. Setuju. Cuman Tuhan deh. Ternyata ada cacat dikit aja. Mati lo. Mau kemana? Nah, ini yang bilang cacat. Begitu hubungan kasih berubah jadi perbudakan. Perbudakan berkembang jadi filsafat, filosofi. Nanti dulu, filosofi di luar Alkitab itu dia. Hubungan dimulai di Eden, filosofi dimulai di Yunani. Tapi mari saya bilang tahu akarnya. Karena ada makan buah pengetahuan baik dan jahat. Namanya pengetahuan baik dan jahat. Itu dia. Begitu ada makan itu, saat itu dia mengembangkan kemampuan berpikirnya tanpa Tuhan. Kamu lihat sampai sekarang loh, berdosa nggak percaya Tuhan bisa bikin pesawat. Hebat nggak manusia? Nggak percaya Tuhan, nggak perlu. Ateis bisa bikin pesawat, bisa bikin teknologi, bisa bangun kota, bisa. Itu lihat manusia. Tapi nanti dulu ujungnya, ujungnya di mana? Makanya Yesus perlu datang tebus kamu. Wah, kalau kamu ngerti ini. Nah, lihat, ada dua hal tentang dosa. Satu ya dosa. Tahu nggak yang lebih takut? Konsekuensi dari dosa. Itu yang terjadi dengan Adam. Begitu Tuhan datang ke Adam. Tuhan bilang ini, hari ini, lihat kebaikan Tuhan. Bukan Adam yang dikutuk, bumi yang dikutuk. Tanah yang dikutuk. Kalau Adam dikutuk selesai udah nggak ada lagi sejarah, udah percuma, bohong, nggak perlu jurus, udah dikutuk. Yang dikutuk bumi, terkutuklah bumi karena engkau. Lihat gak dampak manusia punya pelanggaran? Tanah akan mengeluarkan onak dan duri. Berarti sebelum ada dosa nggak ada duri di bumi ini. Tadi manusia tuh nggak tambah tua, lalu sakit, lalu enggak. Tapi itu konsekuensi. Kamu dengan bersusah payah, kamu akan beri makan anak istrimu dan bla bla bla. Nah, lihat. Makanya manusia mulai mau lihat nggak? Tanah ikut bereaksi. Dulu binatang nggak makan binatang, tahu nggak? Waduh, lihat. Waktu Kain bunuh Habel, bagaimana suara Tuhan?
Darah adikmu berbicara dari tanah. Tanah bereaksi terhadap semua perbuatan manusia. Lihat, itu yang namanya konsekuensi. Nah, tapi dengar, makanya kamu ngerti mahalnya tebusan itu. Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Jadi berarti 4000 tahun kemudian. Seperti Tuhan bilang gini. Oke, stop. Sekarang saya datang. Waktu Yesus datang, tahu nggak pengumuman? Bukan manusia yang kasih pengumuman, sorga kasih pengumuman. Malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kata yang dipakai kurios. Apa kurios? Penguasa sistem. Hari ini telah lahir bagimu penguasa sistem. Sistem dunia rusak. Hari ini Tuhan mau datang dan dia tata kembali. Itu dia. Apa yang Yesus buat? Dia tebus kamu dari dosa. Bukan hanya dosa. Dengar yang kedua. Ini dia. Konsekuensi dosa. Kutuk tadi. Waktu Yesus disalib. Itu tentara Roma menghina. Sujud, menyembah. Itu penghinaan, saudara. Mereka seperti ngeledek gitu. Terus mereka anyam mahkota duri. Mereka taruh di kepalanya. Mereka menghina. Seluruh raja di bumi pakai mahkota. Bermahkotakan permata-permata termahal. Waktu itu Yesus mahkotanya duri. Tahu nggak, tanpa mereka ngerti, kutuk bumi dia ambil di kepala Yesus ditaruh. Konsekuensi dosa. Waktu duri masuk itu saraf lo hancur semuanya. Yesus buat itu. Dia bukan cuma tebus kamu dari dosa, dari konsekuensi dosa. Kamu tahu nggak kamu mahal? Kamu sadar nggak lo hebat? Lu gak main-main, lu ditebus. Itu sebabnya kalau kita gak lahir baru, gagal, percuma. Lu mau bikin apa, kayak amal lu kayak apa, percuma. Cuma lahir baru. Karena lahir baru itu identitas. New in Christ Jesus, itu kamu. Itu kita yang baru. Itu lahir baru. Lihat Yesus, dia bukan pikul dosa, kutuk kamu. Wow. Mari saya buka lebih lebar lagi. Sebelum Yesus naik, terus dia bilang gini, lebih baik aku pergi. Sebab dia yang akan datang lebih dari aku. Kata lebih di sini bukan posisi pangkat, bukan. Gini, Yesus di bumi menjalankan misi dalam keterbatasan. Jadi dia tinggal dalam daging manusia. Itu keterbatasan. Berarti Yesus tidak maha hadir. 2000 tahun lalu kalau mau ketemu Yesus, lu mesti ke Yerusalem. Dia gak maha hadir. Nah makanya dia bilang lebih baik aku pergi. Dia yang datang, Holy Spirit. Dia lebihnya gini, gak ada tubuh daging untuk dia. Dia diam di dalam kamu. Nah itu Holy Spirit. Dia diam di dalam kamu. Terus Yesus bilang gini, supaya barang siapa percaya kepadaku, nah, kembali, dia bisa melakukan pekerjaan yang aku buat bahkan lebih. Masuk akal gak? Kamu bisa lihat gak? Makanya saya dari depan tadi bilang, kamu buat yang Adam belum buat. Kamu bisa melakukan pekerjaan yang aku buat bahkan lebih. Belum titik. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Nah ini bukan janji buat pendeta. Ini janji buat orang percaya. Yang penting lu orang. Nah sama lu percaya. Apa? Bangkitin orang mati. Sembuhkan orang sakit. Minum racun maut gak mempan. Nah lu minum kopi aja ke dokter lo. Berarti gak ada tanda di lo. Tapi lu Kristen. Nah, kenapa lu gak gelisah coba? Kenapa? Apa-apa cari pendeta. Doain ini, jerawat cari pendeta. Apaan? Ini yang saya bilang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Tapi di sini lu cacat. Lu merasa ini sistem hierarki, ini dosa, ini tipuan. Jadi roh jahat yang tadi Lucifer dengan itu tuh, itu ada di balik semua aktivitas manusia, terlebih-lebih agama. Makanya aturan tapi perbudakan. Nah gereja itu gak buat ini. Mestinya gereja rumah, tempat mari, anjing babi sini. Nah, gue terpaksa ngomong ini, sorry.
Sini, nggak apa-apa, sini. Tunggu 2 tahun, semua berubah jadi mutiara. Ini tambah susah banget. Kalau lu nggak gini, kalau lu nggak doa fajar nanti gini. Ini yang bikin peraturan Tuhan apa siapa? Semua mesti dari I will, semua mesti dari kehendak bebas kamu. Gua suka. Nah, saya bangun menara doa. Saya bangun belasan tahun di Ambon, gara-gara kerusuhan. Apa alasannya? Bukan cinta Tuhan, takut mati. Ini nggak bagus kan? Tahu nggak, satu kali saya duduk baca, ada kesukaan di rumah doaku. Loh kok gue nggak ada ya? Ya iya memang, lu cuma takut mati. Mesti ada kesukaan, karena doa itu communicate. Ya ampun. Ternyata ngobrol sama Tuhan doa itu. Nah lu udah doa setengah jam, tadi Tuhan bilang apa? Nggak tahu. Berarti lu ngomong sendiri dari tadi. Ini kan cacat, tapi kita terus kita ulang. Ini dia, padahal aku udah cacat. Kenapa nggak dijawab? Rubah dong konsepnya. Itu kata pendeta, ya udah itu dia. Imam buta itu, lu dengar khotbah, lu telan mentah-mentah. Itu imam buta. Mestinya lu dengar khotbah, lu bertanya. Termasuk yang saya ngomong di depan. Tuhan benar nggak tuh rambut putih ngomong? Iya. Itu bukan kurang ajar, kamu mesti jujur. Tuhan benar nggak? Kan dia pakai nama Tuhan ngomong di depan. Nah Tuhannya sama kan? Lihat, nggak ada hierarki. Semua kita imamat rajani. Kamu punya akses langsung ketemu Tuhan. Saya dan saudara hanya beda di fungsi. Iya. Jadi lu mesti distorsi kamu tuh buang. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Nah itu, kalau lu sendiri nggak yakin, kamu berharga, kamu punya akses, kamu bisa bikin apa ngomong, kamu dealnya, nggak perlu pakai perantara. Fungsi saya mengajar, saya nggak punya hak kontrol kamu punya pertumbuhan, itu kehendak bebas kamu. Saya cuma bisa mengajar, saya nggak mau batasi. Lihat, wih hebat gak saudara lihat. Nah terusin, sekarang Israel jadi budak. 400 tahun budak, bangsa yang dia pilih jadi budak. Bagaimana cara Tuhan bebasin mereka? Tuhan panggil Musa, go to parent, tell to parent, let my people go. Wah itu kira di bahasa Indonesianya nggak gitu. Dalam Inggris, let my people so they can worship. Itu. Jadi kalau worship kamu cacat, sebenarnya artinya kalian perlu pelajari aja. Sebenarnya yang dibilang worship belum worship kalau saya. Tuhan bilang, so they can worship me. Jadi budak yang 2 juta budak 400 tahun, itu identitasnya udah hilang, saudara. Serang ngerti slave, budak. Ini budaya 4.000 tahun ya yang lalu. Budak tuh gini, kalau tuannya kedinginan, budak bisa dipanggil, perutnya dibelah dan dihangatkan kaki. Nggak ada harga budak. Nah Israel yang anaknya Tuhan jadi budak. Bayangin. Tuhan panggil mereka. Jadi Tuhan mengubah budak jadi anak lewat the presence of God. 40 tahun. Lu masa 4 hari mau berubah? So tahu lu. Itu artinya apa? Begitu sabarnya. Ngerubah budak nggak gampang. Tuhan aja tunggu 40 tahun. Lu mau cepet-cepet. Makanya kita mulai pakai marah-marah, pakai aturan, pakai itu perbudakan lagi dalam gereja. Itu bayangin, siang tiang awan, malam tiang api. Itu apa? The presence. 40 tahun mereka dibiasakan. Dan ini perkataan, riset, jangan cuma ini perkataan Tuhan. Tidak pernah perkataan Tuhan waktu mereka keluar gini, taat ya, nggak ada. Saya bertobat. Nggak ada. Itu taat, kalimat yang biasa paling akrab didengar oleh budak. 400 tahun. Taat, gua cambuk lu. Taat, gua cambuk lu. Kamu buat itu di rumahmu dengan anak-anak. Tahu nggak apa perkataan Tuhan pertama buat budak ini? Dengarlah Israel. Oh, dia latih kuping budak. Dengarlah Israel. Tuhan, saya salah Tuhan. Gua so tahu banget. Gembala,
merasa paling kudus, sedikit lebih galak dari Tuhan. Nah, saya grounded, saya punya staff. Aku bertobat, saudara. Kenapa gue baru tahu terlambat, Tuhan? Nggak ada kata taat. Kamu cacat Tuhan yang kamu kenal. Bukan kamu yang salah, pengajaran yang buat itu. Kamu korban dari pengajaran. Ini perkataan Tuhan. Dengarlah Israel. Ceritakan tentang saat kamu duduk, saat kamu berdiri, saat kamu yang dilatih pendengaran. Dengar. Makanya nyanyian itu bilang nyanyian pengajaran. Jadi jangan ngomong, jangan komen. Jangan. Lagu itu lagi ngajar. Waktu kamu nyanyi. Dengarlah. Dari pendengaran tampil respon. Dari dengar keluar responsibility. Jadi kalau orang gak dengar kok gue yang bereaksi. Tugas gue cuma ngajar. Pilihannya ada di kamu. Kamu tahu ini riset sejarah. Jangankan 3.000 tahun lalu. Ini riset. Israel tidak ada yang buta huruf. Satu bangsa di dunia. Kenapa? Ini yang dilatih. Dengarlah. Dengarlah. Nah, ini keren. Kalau kamu berjalan ini dalam dekade yang menentukan. Latih dengar. Latih apa yang kamu lihat. Lu gak sama dunia ini. Mereka nangis, kamu enggak. Kenapa? Karena kamu tahu. Kamu mau ngapain. Kamu mau buat apa, kamu tahu. Wow. Saya ganti. Semua teologi saya rubah. Gak apa-apa. Saya gak peduli. So, buat saya bilang ini sebagai apa? Local wisdom untuk kami di Ambon. Saya gak ikut siapapun. Gua kurung mereka. Dan saya mulai dengan sini. Saya punya staff, saya punya pengajar-pengajar semua bilang. Gitu. Kadang saya kayak di sini kan Ambon, nanti saya nonton. Tadi khotbahnya siapa? Dia ngajar apa? Jadi saya punya grup leaders. Kalau dia mulai khotbah marah-marah, gue mulai WhatsApp dia. Lu gue pecat lu ya. So tahu lu. Tuhan lagi itu. Mari saya jelasin, uji apa yang saya bilang. Selama kamu masih ada nafas, selalu ada second chance. Kamu bisa nggak buat dosa besok? Sangat bisa. Saya jelasin, apa dosa? Dosa bukan apa yang kamu buat. Mencuri, berzina, bukan. Yang kamu nggak buat dosa. Jadi gue tanya, bisa lu kudus? Bisa lo. Apa kudus menurut kamu? Doa 2 jam tiap hari. Lalu yang 20 jam ngapain? Kurung diri di kamar. Nggak nonton TV. Nggak gadgetan. Baju lu daster terus. Nggak ke mall. Dosa. Bener? Mau coba? Coba lu setahun gitu. Coba. Lu kudus. Lu kampungan, bukan kudus. Itu namanya kamu berusaha kudus dengan perbuatan. Jadi gini, Yesus mati tadi kutuk dosa konsekuensi. Apa? Supaya kamu dikuduskan oleh kematian Kristus. Lu gak bisa kudus. Jadi satu-satunya kamu datang. Kamu communicate, connected with God. Itu. Lu bergaul dengan yang maha kudus, transfer tuh kekudusan di lo. Jadi dia yang bilang lu kudus, bukan dunia, bukan pendeta, bukan siapa yang bilang. Akhirnya kita munafik. Kamu lihat, jadi waktu ngerti satu gambar Tuhan. Wih Tuhan, dia tuh bukan punya sifat kasih. Dia adalah kasih. Berarti kasih itu person, pribadi. Nah, lu berdosa, terus Tuhan berhenti mengasihi. Itu kan pengajaran yang di gereja bilang. Tuhan udah gak ngasih lagi. Kurang ajar. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kamu karena lu berdosa, katakan itu. Jadi saya tanya dulu. Yang berhenti bukan Tuhan, lu yang berhenti. Kamu yang berhenti mengasihi Tuhan.
Tuhan tidak bisa berhenti. Kalau dia berhenti, alasan dosa kamu itu, dia berhenti 5 menit aja dia berhenti. Dia berhenti jadi Tuhan 5 menit. Saya bilang ini gini, kalau bisa habis ini nanti besok hamba Tuhan mana lah, mungkin ada yang ngaku dari langit ke-7 lah, terserah lu. Kamu punya satu dasar berdiri, dasar pijak yang nggak bisa diganggu. Jadi kalau orang ngomong iya, ini Tuhan yang mana? Lu ngarang-ngarang sendiri atau? Nah ini bahaya, kan ini dekade ini penuh dengan pengajaran yang begitu. Waktu pemimpin dinabikan, pengikutnya nggak pakai nalar. Lah iya dong, kalau bilang kata Tuhan, siapa berani lawan? Nah mestinya lu tanya, Tuhan yang mana? Yang lu ngarang-ngarang sendiri, lu bikin apa? Yang gua percaya nggak gini Tuhannya. Itu saudara. Itu. Saya mau, ayo, saya kayak ada satu driving force dari kamu yang bilang, ini Tuhan yang saya mau. Saudara, waduh, saya duduk kalau nemu sesuatu, cuman tersungkur, cuman nangis. Kamu tahu nggak Abraham di dialog sama Tuhan? Waduh, kalau lu baca, itu Sodom dan Gomora, api turun. Abraham, ini kan, Abraham tawar-menawar. Tuhan, masa sih lu mau bunuh? Kan kita dengarnya sopan, kagak. Dia kata-katanya terlalu nggak pantas. Kasarnya kayak dia maki tuh. Lu benar mau bunuh orang kalau ada 10, kalau ada 50 gimana? Oh ini gak bercanda, ini tentang mati dan hidup saudara. Dia emosi sekali Abraham. Terus lu kira Tuhan kayak pendeta gitu dijita kepalanya. Wah itu saya waktu baca naskah, Tuhan ngomong di telinganya. Itu tadi dengarlah. Tuhan ngomong ini. No Abraham. Kalau ada 50 gua gak bunuh. Kalau 40 gimana kalau 40? Wajar kan kira-kira. Loh ini dia udah lihat api di depan. Tuhan masih ngomong. Sampai akhirnya dia nyerah sendiri. Tiba-tiba belerang, api belerang turun. Dia lihat Lot di bawah malaikat keluar. Tahu nggak? Itu kata Hineni. Itu kata itu gini. Itu kayak tentara berdiri di depan komandan. Siap jenderal. Itu Abraham. Dari dia marah-marah waktu dia lihat, gile. Keponakan gua selamat, Mik. Cuma tinggal 1 orang, tahu nggak? Di malaikat yang bawa keluar dari api. Itu Abraham, Hineni. Itu kayak Tuhan, gua dari tadi udah marah-marah lu. Kamu lihat nggak? Nah, habis kejadian itu Tuhan bilang gini, persembahkan anakmu. Nggak ada satu komen dari Abraham bilang, karena dia udah lihat. Dia udah lihat peristiwa Sodom. Dia bawa Ishak. Ini, kalau Tuhan kalau lu dengar firman pakai otak, lu jadi tahu. Pakai otak terus jadi so tahu. Terlalu banyak orang tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Kalau lu pakai hati, baru tahu. Tuhan gue yang brengsek ini Tuhan. Kalau masih sabar ya, yes. Kalau enggak dia nggak dibilang panjang sabar. Yes. Sampai lu putus napas. Selagi ada napas, selalu ada second chance. Masalahnya, lu nggak tahu kapan lu mati. Dari tadi nggak baca ayat, nggak rohani ya. Gua masuk aja. Sudah. Mazmur 127. Mazmur 127. Ini yang nulis orang paling kaya di dunia. Saya hampir meragukan kekayaannya dia. Masa sih? Masa Bill Gates kalah? So tahu kan? Iya, memang kita so tahu. So tahu. Lu dengan segala gelar teologi lu, so tahu. Ini penulisnya Salomo. Penulis. Gila orang. Nah, kalau saya cuma ngomong, duit jahat, jangan percaya. Gue gak punya duit banyak. Tapi kalau orang paling kaya bilang itu, coba dengerin deh. Coba dengar baik-baik. Dia bilang, lihat. Mazmur 7 ayat 1. Nyanyian Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Gila. Ini bukan rumah batu bata semen itu loh saudara. Pelan-pelan ya. Sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota,
sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Kamu kalau cuman begini, ya udah terbatas. Tapi coba kamu bergaul, kamu dekat dengan dia. Cila Salomo, tahu nggak? Dia bilang ini, hikmatnya bagaikan pasir. Hikmatnya bagaikan pasir, banyak banget. Artinya nggak kehitung. Tuhan tuh nggak pelit, kalau dia kasih sesuatu, jebol loh. Hikmatnya bagaikan pasir. Raja-raja dunia datang cuma mau dengar dia ngomong. Lihat dia punya pembantu aja bertobat gitu, nggak kasar gitu. Lihat dia duduk, lihat semuanya baik. Waduh gila. Itu Ratu Sheba sampai bilang, aduh kok yang gua dengar nggak ada separohnya dari ya, bayangin. Itu. Nah, 3 hal. Rumah apa coba? Kehidupan. Bukan rumah tembok gitu. Sia-sialah usaha orang membangun. Kamu sedang bangun, kamu punya kehidupan. Betul, silakan. Kamu nonton, banyak kok, nggak perlu Tuhan kaya. Iya, jalan aja. Kan lu belum lihat akhirnya. Iya, belum akhir. Saya pimpin ibadah pemakaman kita di petinya. Tasnya yang paling mahal ditaruh, jam tangannya, sepatunya, semua. Terus nanti gue emang mau dipakai di situ. Kan ada adik, ada saudara atau ponakan, nah, tapi aku nggak tanya, nggak ada hak. Cuman saya karena masih di bawah, wow. Ada yang bisikin, oh om itu di bawah badannya berlian semua tuh ditutup situ. Makanya nanti kuburannya langsung di semen, dicor. Kristen, tapi ya sudah, itu pemahaman dia. Saya kan nggak punya hak. Cuman itu pertanyaan saya. Oh gitu. Emang nanti dia mau pakai di sana? Kamu lihat gak? Ini orang. Sia-sialah usaha orang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan. Ini kehidupan. Yang kedua, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sampai apa itu? Keamanan. Saya tadi cerita. Pertama kali dalam sejarah saya terbang pergi kemana-mana pelayanan. Bulan lalu saya dari Sidoarjo. Cuman sejam kan ke Jakarta. Baru naik setengah jam. Pengumuman di pesawat. 3 kursi di belakang saya mati. Di dalam pesawat. Kakek kita tegang semua. Kamu lihat? Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kamu mau pakai security apa? Terbatas. Sia-sia. Sia-sialah kamu duduk dari pagi sampai malam. Itu apa? Bisnis, kerja. Dari pagi sampai malam untuk roti yang diperoleh dengan susah payah. Salomo ngomong ini gila, keren banget. Kan orang kaya kan kalau ngomong suka untuk sesuap roti, sedap, dan segenggam berlian, kira-kira gitu kan. Ngomong sia-sia. Bukan gak boleh. Tapi gini, semua sia-sia. Wow. Lihat, satu kali saya meragukan tadi kan kekayaannya. Terus seperti saya mau lihat apa sih Salomo. Saya mau kasih lihat buat saudara. Ini daftar menu makanan dia dalam sehari. Mari kita lihat. 1 Raja-Raja 4. Wow. Ya? Ayat 22. 1 Raja-Raja 4. Nih, menu makanannya. Setiap keluarga mempunyai kebun anggur. Salah nih, bukan 21. Ya. 1 Raja-Raja 4, 22. Salah kan? Bahan makanan yang diperlukan Salomo dalam setiap hari. Yang berapa ya? Persen makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia 30 kor tepung yang terbaik, 60 kor tepung biasa, gitu kan? Mari saya baca bahasa Indonesia masa kini, ya. Bahan makanan yang diperlukan Salomo setiap hari. 5.000 liter tepung halus, itu kor tadi. 10.000 liter tepung kasar, 10 sapi kandang, 20 sapi padang, 100 domba,
Selain itu juga rusa, kijang, menjangan, unggas, gitu. Dia punya 12.000 tentara berkuda, 40.000 kandang untuk kuda-kuda yang menari kereta-keretanya. Sehari kali 40 tahun. Habis tuh kebun binatang semua. Baru daftar menu makanan. Nah, sekarang Raja-Raja 10 ayat 14. Raja-Raja 10 ayat 14. Setiap tahun Raja Salomo menerima hampir 23.000 kilogram emas. Wow. Emas yang dibuat Salomo dalam setahun, dibilang gini, 666 talenta. Satu talenta 34 kilo, kali 666, kali 40 tahun. Pecah kalkulator lo, pecah. Lihat tuh, setiap hari 23.000 kilo. Itu ngapain? Nah, gila enggak? Asli orang paling kaya, benar-benar. Lompat, ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hebat. Dia bilang gini, perak tidak berharga di zamannya. Perak jadi batu kerikil. Ini masih, nah ini udah filosofi nih. Kitab-kitab Salomo tuh itu. Amsal, Pengkhotbah itu. Ya, Pengkhotbah 1 ayat 14. Dia bilang gini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di dunia ini. Percayalah, semua sia-sia. Ya, seperti usaha menjaring angin. Perbuatan di bawah matahari. Apa di bawah matahari? Di bawah sistem yang terbatas. Nah, Paulus punya nasihat, carilah perkara yang di atas. Yang di atas matahari. Ini dia. Nah, ini kan saya sedang bicara dunia kerja. Yuk, dalam dekade ini kita setting, kamu punya planning, kamu punya agenda selaras dengan apa yang Tuhan mau. Pengkhotbah 5 ayat 18. Jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, nah ini berkat, ini yang dibilang berkat. Dan ia diizinkan menikmatinya. Ada yang kaya tapi nggak menikmati kan? Dia nggak menikmatinya. Haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu adalah juga pemberian Allah. Allah memenuhi hati orang itu dengan kegembiraan. Apa karunia paling hebat? Menikmati. Punya tapi nggak menikmati, coba. Nah, kulkas lu penuh dengan makanan tapi lu nggak boleh makan, ya kan? Diabetes, oh tuh bayangin, darah tinggi, darah ini, kolesterol, bayangin, duit lu banyak tapi yang kaya dokter sama apotek. Kan kamu gak nikmatin. Tapi bangga lagi sama penyakit. Gue lever loh, bangga. Kan? Bayangin, kegembiraan. Maka ia tidak cemas memikirkan tentang pendeknya hidup ini. Lompat ayat berikutnya. Coba, ayat berapa tuh? 21, 23? Itu, Pengkhotbah 5. Jadi gini, apa rumah yang dimaksud tadi? Hubungan, terus keamanan, terus satu lagi, pekerjaan. Yang saya suka dibilang gini, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tadi Mazmur tadi. Oke, apa itu tidur? Kamu bisa nggak kerja sambil tidur? Sikat gigi lagi tidur, nggak mungkin kan? Gitu. Saya temuin kata ini, apa tidur yang dimaksud? Surrender. Kamu anaknya, kamu kekasih Tuhan, waktu kamu surrender. Bawa semua daftar kerjamu, ngobrol sama dia, surrender. Pada waktu kita menyerah, dia kasih. Oh Tuhan, kamu tahu nggak kamu berbeda? Ini yang saya maksud. Nggak panjang, saya tutup dengan ini, doa.
Nah, doa bukan diulang-ulang. Saya bilang. Bukan, nggak perlu. Gini, waktu kamu doa 75% itu tuh Bapakku sudah tahu, itu on the way. Nah, yang kamu perlu iman untuk kamu tunggu. Nah itu, yang 25% itu proses, gitu. Tapi kita nggak sabar. Itu. Keren saudara. Tadi saya bilang doa itu ada dua. Tadi communicate, yang kedua mencium wajah Tuhan. Aduh, keren habis. Jadi tangkap ya, tadi pesan semua. Sekarang kalau kamu doa bukan ngatur Tuhan. Jadi kamu gak fokus pada berkat, kamu gak fokus pada kebutuhan. Kamu fokus pada hubunganmu dengan dia. Ngobrol, itu kekasihmu, itu Bapa kamu, itu Tuhan kamu. Ngobrol, gitu. Coba, anakmu gini, kamu janji anakmu. Nanti mama kasih ini. Terus 2 hari belum dikasih. Terus dia ke kamar, Ma, mana? Saya tanya, itu jujur apa kurang ajar? Jujur dong. Anakmu kan lu janji. Kalau anak tetangga lalu marah, gamparin dia. Anak lu. Nah, tapi kamu yang ketakutan dengan Tuhan. Oh Tuhan, nah ini, itu dia. Saya jujur saudara, saya sudah ketemu orang yang maki Tuhan. Sampai saya kagum gitu. Kira Tuhan. Kan Tuhan, mari. Makanya saya nggak berani ngajar bentuk. Kamu punya cara communicate dengan Tuhan. Ayo, ngobrol. Lu ngobrol sama pendeta yang salah. Lu ngobrol 3 pendeta, jawabannya 3. Tambah bingung nggak lo? Iya, sama Tuhan dong. Sama Tuhan dong. Aduh. Jadi gini, kebenaran akan memberikan kamu damai sejahtera. Bukan kebutuhan yang egois, bukan. Kebenaran. Nanti kamu lihat, cara Tuhan bawa kamu. Nah, yang kedua dalam doa namanya imajinasi. Imajinasikan apa yang kamu doakan, gitu. Stop ngomong penyakit, jangan. Saya pinjam kesaksian ini salah satu pemimpin saya di sekolah. Dia lagi di rumah sakit teleponnya gini, anakmu mati. Terus dia lihat istrinya, dia bilang gini. Dia kasih kode, masuk gini, jangan sembarangan ngomong. Kadang-kadang kesannya religius, ke dalam tanganmu lah kami serahkan. Wah, karena dia bilang gini, iblis akan ambil doa-doa lu yang salah itu. Dia cuma lihat gini, diam, jangan ngomong apa-apa. Nah, tahu nggak? Lebih nggak masuk akal. Dari rumah ke rumah sakit 5 jam drive. Di tengah jalan, rumah sakitnya telepon. Bilangnya gini, lu kelamaan, anak lu udah di dalam es. Tadi mati, sekarang udah dalam es. Waktu dia dengar itu, dia pegang tangan istrinya, baru mereka ngomong. Ini ngomongannya, anak saya tidak ditentukan mati muda. Karena Tuhan punya rencana untuk dia. Bang, selesai. Mereka worship. Tahu nggak? Sampai di rumah sakit, bangun. Ya. Ini, hati-hati dengan omongan. Kadang-kadang kamu bernubuat untuk diri lu sendiri. Perlu latih aja. Perlu latih. Oke? Udah, imajinasi apa yang kamu doakan. Iman inti dari imajinasi positif kita. Imajinasi itu seperti rahim rohani. Itu. Bayang, dia yang baik. Nggak mungkin dia curang sama gua. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Iya, memang akal gua terbatas. Iman itu kamu masuk dalam dimensi yang tak terbatas. Mari worship team, naik. Sebelum saya doa, saya mau bilang ini buat saudara. Ini saya ambil dari seorang hamba Tuhan, wow. Rick Warren, terkenal banget. Saya baca Rick Warren, dia ngomong panjang tentang hidup manusia, tentang semuanya. Jadi ternyata ada satu yang kita tuh nggak fokus. Rick Warren ngomong gini, your number one purpose in life. Saya ulang baik-baik. Your number one purpose in life. Apa? Let God love you. Tahu nggak kita selalu diajarin,
Kamu harus mengasihi Tuhan. Belum salah sih, tapi benar juga nggak semua. Kamu harus mengasihi Tuhan. Sebenarnya apa yang kamu tahu? Izinkan Tuhan mengasihi kamu. Itu saya duduk bilang, Tuhan, saya banyak salah loh ngajarnya. Your number one purpose in life. Jadi kamu kasih persembahan karena takut. Nanti Tuhan marah, Tuhan udah berkati gua. Itu siapa yang ngajar gitu? Tuhan gak butuh uang. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Nah jadi kalau kamu ngerti ini, kalau belum bisa ngasih, ya sudah, kenapa tertuduh? Tapi pengajaran memang yang nuduh kamu. Jadi umat itu korban pengajaran. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau kamu, jadi gini, I will give, itu beda banget kualitasnya. Loh, harus loh. Nanti lu gak diberkati, kurang ajar. Gitu. Izinkan, bukan kamu yang mulai. Izinkan Tuhan mengasihi kamu. Mungkin kamu gak pernah dengar, atau orang benci kamu. Gak suka kamu. Katakan ada alasan, lu memang jelek lalu semuanya. Katakan. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, ada satu pribadi yang tetap bilang gini, I love you. Aku mengasihimu. Coba diam sebentar. Izinkan kalbu ya, ini bahasa kalbu paling jujur sebenarnya. Coba kayak kamu dialog batin. Dengar dia mau bilang apa. Sebelum kamu bertindak apapun hari ini, pulang dengan satu kesadaran penuh. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Banyak yang belum selesai. Mungkin kamu masih menangis tadi malam. Tapi hari ini, dengar. Pasti, mungkin orang memang benci kamu, memang lu jelek lah, katakanlah gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi ada satu pribadi, dia gak sama dengan orang. Dia tetap datang bilang, Jesus love me. Oh yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus love you. Kamu yang di belakang sana. Oh yes, Jesus love you. Yes, Jesus love you. For the Bible tells me so. To worship you I live. To worship you I live, I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live, I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Engkau sayang anak-anakmu di sini, Pak.
Lebih dari siapapun yang bisa bilang itu. Engkau sayang, Pak. Kami berharga di matamu. Kami mau masuk dalam barisan akhirmu. Kami mau jadi orang-orang yang menggenapi rencanamu di akhir zaman ini. Bapa, berkati tangan-tangan mereka yang bekerja. Berkati. Permuliakan namamu. Kami mau, Pak. Kami nggak terpaksa. I love you, Jesus. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Saya ingat satu firman, lihat saya. Gini, apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya. Ini nggak ada di Alkitab, saya baca Talmud Yahudi. Jadi saya coba cari, di kitab mana ya? Ini Talmud Yahudi. Bilang, apa yang dikerjakan orang benar dengan tangannya. Jadi pertama, kamu orang benar. Kedua, kerja dengan tangan. Ayatnya gini, akan menjadi emas. Wow. Nggak terpaksa kan lo nyanyi melayani Tuhan kan? Oh iya lah, ya. Benar, dia sayang kita. Bilang teman di sebelahmu, lu jangan cepat-cepat mati ya, Tuhan mau pakai lo semua ya. Tuhan sayang kamu, Tuhan Yesus berkati dengan berlimpah-limpah. Amin.